Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hasanah dengan NPM 2040704041 dari level A1 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama, konsep dasar infeksi. Apa itu infeksi? Infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Penyakit ini juga penyakit yang nyata secara klinis, yaitu tanda-tanda dan gejala-gejala medis yang terjadi akibat infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologi. Penyakit infeksi ini juga dapat berlangsung sepanjang waktu. Kedua, rantai infeksi. Rantai infeksi merupakan rangkaian terjadinya sebuah infeksi pada manusia. Rantai penularan ini, apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan, sehingga infeksi pun tidak akan terjadi. Adapun 6 komponen rantai penularan infeksi, diantaranya: pertama, agen infeksi. Agen infeksi adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi yaitu patogenesis, virulensi, dan jumlah. Yang kedua, reservoir. Reservoir adalah infeksi yang dapat hidup dan berkembang biak kemudian ditularkan kepada manusia. Reservoir pada manusia biasanya terdapat pada permukaan kulit, saluran napas atas, dan saluran cerna, saluran kemih, serta organ yang lain. Yang ketiga, tempat keluar. Tempat keluar adalah tempat dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit dan membran mukosa, transplasenta, dan darah serta cairan tubuh lain. Yang keempat, cara penularan. Cara penularan merupakan penularan reservoir ke pejamu yang rentan atau sensitif. Metode penularannya melalui kontak langsung atau tidak langsung, droplet, airborne, makanan, air atau minuman, darah binatang seperti serangga dan binatang penyerap. Kelima, tempat masuk. Tempat masuk adalah tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu. Pintu masuk bisa melalui saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang luka. Selanjutnya, keenam, pejamu yang superhidup, yaitu orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Materi ketiga, konsep asepsis. Teknik asepsis adalah segala upaya mempertahankan pelayan bebas dari mikroorganisme. Teknik asepsis merupakan upaya pencegahan pemindahan mikroorganisme ke dalam tubuh, mencegah, mengawal, dan mengurangi infeksi atau jangkitan. Adapun teknik asepsis yang terdiri atas 2 asepsis, yaitu asepsis medikal atau teknik bersih. Aseptik medis adalah teknik atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu objek, serta menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme. Contohnya, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan menggunakan cangkir untuk obat. Kedua, asepsis surgisal, aseptik bedah atau teknik steril. Aseptik surgisal atau teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah atau objek. Setelah suatu objek menjadi tidak steril atau tidak bersih, objek tersebut terkontaminasi. Contohnya, bedpan yang sudah dipakai, lantai dan kasa yang basah. Dari
transmisi mikroorganisme. Dalam garis besar, mekanisme transmisi mikroba patogen bebas yang rentan melalui dua cara, yaitu transmisi langsung atau direct transmission. Penularan langsung oleh mikroba patogen berpintu masuk yang sesuai dari pejamu. Contohnya, adanya sentuhan gigitan, ciuman, atau adanya droplet saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Kedua, transmisi tidak langsung atau indirect transmission. Penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, atau minuman, maupun vektor. Media perantara penularan yaitu barang atau bahan yang terkontaminasi seperti peralatan makan dan minum, instrumen bedah, peralatan laboratorium, dan peralatan infus atau transfusi. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.